Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan. Saya dari kelas TPHP 4C dan kali ini saya sedang melakukan PKL praktek kerja lapangan 2 di PT Bakri Sumatera Plantation yang tempatnya itu di Palm Oil Mill Kisaran. Baik, langsung saja saya sini akan melakukan review jurnal dari tugas teknologi industri hilir yang diampuh oleh dosen Ibu Rahima. Langsung saja, jurnal yang akan saya review yaitu proses pengolahan CPO, crude palm oil, menjadi RBDPO, Refined Bleached and Deodorized Palm Oil di PT XYZ Dumai. Baik, langsung saja yang pertama itu kita masuk ke latar belakangnya yang sama-sama kita ketahui yaitu CPO, crude palm oil itu merupakan minyak mentah yang di dalamnya masih mengandung getah dan bahan-bahan pencemar berupa kotoran maupun pelapor yang tidak diinginkan. Untuk itu, sebelum diolah menjadi berbagai produk olahan minyak dan lemak, perlu dilakukan proses pemurnian CPO menjadi Refined Bleached and Deodorized Palm Oil. Maka itu disebut RBDPO. Dan RBDPO adalah turunan pertama dari pengolahan CPO yang merupakan produk setengah jadi yang membutuhkan proses yang cukup panjang melalui tahapan-tahapan. Dan proses produksi minyak CPO yang dilakukan pada plant refinery di PT XYZ yaitu pertama proses pemurnian dan pemisahan. Proses pemurnian adalah proses mengubah CPO menjadi RBDPO meliputi tahapan yaitu degamming dengan asam fosfat, bleaching dengan activated dan bleaching earth, dan deoderasi dengan menggunakan stripping agen berupa steam. Tujuan dari proses pemurnian adalah untuk meningkatkan kualitas dan mutu minyak dengan cara menghilangkan komponen-komponen minor yang dapat mempengaruhi kualitas dan stabilitas minyak. Baik, kemudian masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan perbandingan antara teori yang sudah diperoleh dengan kondisi di lapangan, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Dari observasi yang dilakukan, saya mengamati mesin dan peralatan yang digunakan, alur proses yang berjalan, serta macam-macam standar yang sudah ditetapkan dan menjadi acuan dalam proses produksi oleh pihak perusahaan. Selain itu, dengan melakukan wawancara terhadap pembimbing lapangan dan operator yang bertugas, saya memperoleh banyak informasi dan pengetahuan yang baru berkaitan untuk pada alur produksi. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasannya. Jadi proses physical refining yaitu pemurnian fisik, yaitu proses pemurnian fisik pada CPO yang bertujuan untuk menghilangkan FFA, warna dan bau pada minyak. Untuk menghilangkan FFA, warna dan bau dibutuhkan proses deoderasi pada suhu tinggi dan tekanan vakum dengan cara menguapkan FFA yang memiliki volatilitas lebih tinggi dari kandungan minyak. Namun pada kondisi suhu tinggi dan tekanan vakum kemungkinan terjadi efek samping proses seperti reaksi isomerisasi, polimerisasi dan sebagai berikut yang dapat menurunkan kualitas minyak tersebut. Dan ada juga sebelum proses deodorisasi dilakukan proses pre-treatment, degamming dan bleaching pada minyak yang bertujuan untuk menghilangkan impurities pada minyak. Mungkin ini bisa dilihat ya, nanti akan saya cantumkan diagram alir proses pengolahan CPO menjadi RBDPO. Mari kita lanjut ke yang pertama yaitu heating proses. Sebelum masuk pada tahap degamming, pada awalnya minyak CPO dilakukan perlakuan panas dengan mengalirkan CPO dari tangki pengumpan atau tangki pump menuju alat penukar panas heat exchanger yang berbentuk gasketed plate untuk dipanaskan. Gasketed plate heat exchanger atau PHE merupakan sebuah alat dengan konsep penukar panas atau calor di antara dua fluida, yaitu media.
di mana fluida dingin menerima panas dan fluida panas melepaskan panas. Terdapat beberapa plat tipis berbahan stainless steel yang tersusun dalam gasketed plate heat exchanger, sehingga kemungkinan terjadinya banyak kontak antara fluida panas dan fluida dingin. Tujuan perlakuan panas ini adalah untuk mempercepat penguapan moisture dan mendapatkan suhu CPU yang sesuai dengan suhu untuk proses degamming dan bleaching, agar reaksi pencampuran antara CPU dan H3PO4 di degamming itu berlangsung sempurna. Pada saat bersamaan, minyak CPU itu bersuhu kisaran 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius, dan minyak RBDPO itu bersuhu 140 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Masuk melalui inlet PHE dan keluar melalui outlet PHE, yang itu PHE itu plate heat exchanger, sehingga suhu CPU yang keluar itu 75 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, sedangkan kalau suhu di RBDPO nya itu kisaran 130 derajat Celcius. Kemudian setelah itu CPU dapat dimasukkan ke proses degamming. Dan proses degamming itu proses pengingkatan gam dan impurities terhadap terdiri dari komponen utama, yaitu fosfolipid, fosfatida, resin, serat-serat pengotor pada CPU. Dan secara umum proses degamming dapat menjadi water degamming, dry degamming, enzymatic degamming, membrane degamming, dan acid degamming. Namun, Plant Refinery di PT XYZ menggunakan metode acid degamming dengan menambahkan food grade asam fosfat dengan dosis 0,045 derajat 0,045%. Fungsi penambahan asam fosfat ini yaitu untuk mengikat kotoran-kotoran khususnya senyawa, fosfolipid, dan fosfatida pada CPU yang merupakan sumber rasa dan warna yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan umur simpan minyak semakin pendek. Kemudian penambahan asam fosfat ini juga dilakukan pada tangki pengaduk sentrifugal atau mixer tank dengan suhu 90-110 derajat Celcius, dengan tujuan pun untuk menghomogenkan campuran CPU dan asam fosfat dengan waktu tinggal sekitar 15-30 menit, dengan laju aliran asam fosfat sama dengan 0,5-1% laju aliran CPU. Kemudian masuk ke bleaching proses. Jadi setelah proses degamming kita masuk ke proses bleaching, yaitu pemucatan. Jadi proses bleaching ini bukan hanya terfokus pada pemucatan warna pada CPU, tetapi juga penyerapan impurities dan kestabilan produk akhir. Jadi dapat didefinisikan bahwa proses pemucatan sebenarnya bertujuan untuk menyerap pigmen warna, suspensi koloid, gam-gam yang telah diendapkan oleh asam fosfat saat degamming, moisture, bahan-bahan oksidatif, dan trace metal melalui prinsip absorpsi dengan menggunakan bleaching agent. Kemudian pada Plant Refinery di PT XYZ ini, adsorben itu yang digunakan adalah jenis tanah liat atau disebut juga bleaching earth. Biasanya pada penggunaan bleaching earth tidak seluruh warna dihilangkan. Kemudian ada di sini proses bleaching pada proses pemurnian minyak CPU tergolong tahapan paling mahal karena sebagian besar bahan chemical pada proses pemurnian digunakan pada pemilihan dan jumlah bleaching agent. Di samping itu terjadi loss oil pada proses ini, yaitu sebanyak 20-30% minyak berada pada SPE. Kemudian ini ada beberapa tahapan prosesnya, yaitu yang pertama itu ada bleaching time, kemudian bleaching dosage, kemudian hubungan antara proses degamming dan bleaching, ada filtrasi, setelah itu ada
deodorisasi season 1, heating proses, pre-stripper, kemudian ada deodorisasi season 2, dan itu saja yang proses pada pembuatan CPU, proses pengolahan CPU menjadi RBDPU di PT XYZ Dumai. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil dari sini, dari jurnal ini, yaitu proses produksi minyak CPU yang dilakukan pada plant refinery PT XYZ adalah proses pemurnian refin dan pemisahan. Proses pemurnian adalah proses mengubah CPU menjadi RBDPU, meliputi tahapan degamming dengan asam osmat, bleaching dengan activated bleaching earth, dan deodorisasi dengan menggunakan stripping agen berupa steam. Tujuan dari proses pemurnian adalah untuk meningkatkan kualitas dan mutu minyak dengan cara menghilangkan komponen-komponen minor yang dapat mempengaruhi kualitas dan stabilitas minyak. Dan di PT XYZ ini menggunakan metode pemurnian physical refinery. Proses refinery yang dilakukan meliputi peningkatan degamming, pemucatan atau bleaching dengan bleaching earth, dan penghilangan beberapa komponen yaitu deodorisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari review jurnal saya yang berjudul proses pengolahan CPU crude palm oil menjadi RDPO di PT XYZ Dumai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.